Bapak Ibu sekalian, khususnya hari ini, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal soleh kita. Jangan hanya dengan ta'lim saja. Pulang ke rumah, tingkatkan amal yang lainnya. Jamaahnya, salatnya, tilawah Qur'annya. Kenapa? Karena nanti kita akan buka kajian kita ini dengan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW tercantum di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 518. Dan isi hadis ini hanya akan datang setahun sekali. Antum, saya, kita semua belum tentu bisa hidup sampai tahun depan. Kalau sudah sadar tidak mungkin hidup sampai tahun depan, belum tentu masanya, maka yang ada di hadapan kita jangan disia-siakan. Apa bunyi hadisnya? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Semoga Allah memberikan ridha kepadanya dan kepada ayahnya Abbas. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu ahabbu ila Allah fiha min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terjemahkan dulu bagian dari hadisnya. Tidak akan ditemukan hari-hari dari sepanjang hari yang dilalui oleh manusia setiap tahunnya yang kalau kita beramal soleh di hari-hari itu, subhanallah, amal soleh kita akan sangat dicintai, diistimewakan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dibandingkan hari-hari biasa. Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita bertanya berapa gambaran pahalanya, perhatikan, sahabat memberikan ilustrasi. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi pahalanya kalau kita beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan keutamaannya?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan amal soleh di waktu ini, illa rajulun, kecuali bila ada seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang dia berjuang dengan jiwa dan hartanya, thumma lam yarji' bidzalika min syai', kemudian dia tidak kembali lagi setelah dia berjihad, itu artinya wafat. Jadi kalau antum melakukan amalan kebaikan saat ini, kemudian kita perbanyak amal soleh kita, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan fi sabilillah, kecuali kalau ada orang yang beramal satu amalan ini, dia masih unggul, yaitu yang berjihad dengan harta dan jiwanya sampai dia wafat. Maaf ya, saya berikan gambaran dulu sebentar. Ini penting, saya khawatir terlewat ya. Kalau antum masih belum termotivasi sekiranya untuk beramal, memperbanyak amalan, ayo saya berikan gambaran sederhana saja. Sekarang masing-masing tanyakan pada diri kita, berapa usia kita? Oke. Dijawab masing-masing saja. Saya tahu rata-rata 17 tahun ke atas. Oke. Misal, ambil rata-rata 40 tahun. Penelitian menunjukkan, dan sering saya sampaikan ini, setengah usia manusia itu dipakai tidur. Dipakai tidur. Jadi kalau orang usia 40 tahun, yang tidur berapa tahun? Sisanya beraktivitas. Baik. Makannya, minumnya, salatnya, ngobrolnya, bekerjanya, termasuk maksiatnya ada di sini. Maaf, kalau antum wafat hari ini, misal detik ini pas misalnya wafat kita, kira-kira rumah kita yang kita bekerja keras puluhan tahun untuk dibangun itu dibawa tidak? Tidak. Baik. Mobil dibawa? Handphone? Baik. Kalau tidak, diinfakkan aja di sini ya, supaya bisa ditukar. Baik. Amal soleh ya. Yang dibawa apa? Amal soleh. Ibadah kan? Baik. Ibadah. Saya mau tanya, dari 20 tahun beraktivitas, yang jadi ibadah berapa tahun? Ambil setengahnya misal, 10 tahun. Artinya, awas, hati-hati. Masih sempat kita bisa tertawa. Hati-hati. Jangan-jangan kita wafat, bekal kita belum cukup. Orang yang usia 40 tahun saja, amalan yang mungkin dibawa menghadap kepada Allah, itu cuma 10 tahun. Diterima tidak? Belum tentu. Baik. Syarat diterima amalan itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun yang ikhlas berapa tahun? Misal setengah, 5 tahun, misal 5 tahun. Jadi orang yang hidup dengan usia 40 tahun, itu potensi amal produktif yang dibawa saat dihisab menghadap Allah itu cuma 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Subhanallah. Gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak. Misal, dosanya 10 tahun. Yang dibawa cuma 5 tahun. Dan kita sudah paham bahwa amal yang ini tidak akan cukup menutup dosa-dosa kita. Dan kita yakin bahwa orang yang kurang amal baiknya, lebih banyak amal jeleknya, itu pasti muaranya jelek. Kita yakin kita akan wafat, kita yakin ada neraka, yakin masih ada surga. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu aneh katanya. Dia yakin dia akan wafat, tapi tidak pernah serius menyiapkan bekal untuk wafatnya. Dia yakin adanya surga, tapi dia selalu melakukan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Dan yang lebih hebat, dia yakin dengan adanya siksa neraka, tapi selalu melakukan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Dan yang lebih luar biasa menurut saya, orang yang sudah sadar amalnya kurang masih bisa senyum. Masih bisa tertawa. Masih sempat-sempatnya bercanda membicarakan keburukan orang lain. Antum ada di mana? Kalau kita memang menyadari bahwa usia kita yang dulu itu pernah disia-siakan, setidaknya yang di hadapan kita sisa waktunya jangan dibuang lagi. Kita cuma punya bekal ini misalnya, kita sadar kita akan wafat. Demi Allah saya katakan, sekarang hari Ahad 2 hari lalu, itu saya baru menunaikan sholat jenazah di Masjid Agung di Pandeglang. Saya uraikan di beberapa tempat sampai tadi pagi di Baitur Rahim. Pak, itu yang wafat, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Seperti antum pekerja biasa, pengusaha, pebisnis, punya jabatan juga. Subhanallah, saya sampai terkagum-kagum. Karena beliau itu, walaupun bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, yang menyolatkan Pak, di Masjid Agung sampai luber keluar. Masjid Agung cukup luas tempatnya, sampai luber keluar, tempatnya luar biasa. Subhanallah, saya bertanya pada hati saya, kalau saya diwafatkan sekarang, siapa yang akan menyolatkan saya? Siapa yang mengantarkan saya? Jadi antum tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ulama. Cukup jadilah diri kita sendiri mendekat kepada Allah dengan amalan kita. Allah akan muliakan kita saat kita pulang menghadap kepadanya. Abu Bakar bukan seorang kiai, seorang pengusaha. Utsman seorang pebisnis. Ali bin Abi Thalib seorang pengajar. Umar seorang diplomat dan birokrat yang sangat ulung. Tapi dengan amalannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dikenal sampai gini. Jadi kalau antum merasa amalannya kurang, jangan sia-siakan yang sekarang ada di hadapan mata. Kata Nabi, siapa yang beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah dilipat gandakan bahkan minimal sama dengan jihad fi sabilillah. Jadi maksudnya kalau antum beramal sekarang bisa, mohon maaf, tilawah Quran saja. Sebelum Dzulhijjah kita baca Quran. Berapa satu huruf kebaikannya, pahalanya? 10. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang baca satu huruf saja Quran, dia dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, subhanallah, berlaku kaidah dalam hadis, kalau disebutkan jumlahnya secara real, itu berarti batas minimalnya. Tapi kalau tidak disebutkan jumlahnya, artinya sangat banyak tak terbatas. Saking banyaknya sulit untuk dituliskan berapa batas minimalnya. Saking banyaknya. Karena itu saya mohon, maaf, yang sebelum hari ini jarang baca Quran, boleh sekarang coba baca. Sebelum ini cuma 1 halaman, tingkatkan 1 lembar. Sebelum ini infak misalnya, ada infak 10.000, sekarang tingkatkan 15.000 misal. Sebelum ini jamaahnya yang para ayah, cuma 2 waktu saja, sekarang 5 waktu. Dan seterusnya. Dan di antara amalan terbaik yang pahalanya berlipat luar biasa adalah mencoba meneladani sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah sebabnya kita berkumpul untuk belajar pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita manfaatkan, menghidupkan sunnah Nabi, setidaknya di 10 pertama Dzulhijjah ini, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua, pahala yang didapatkan oleh kita dengan izin Allah menjadi semakin berlipat. Dan nyatalah janji Nabi SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga nanti. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita hari ini, kita akan dipertemukan dan tinggal bersama Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak.